yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Ar-Ra'd 30. Tugas para rasul sejak rasul pertama sampai rasul terakhir Nabi Muhammad yaitu membawa tugas-tugas kerasulan. Walau banyak umat manusia yang masih tetap kafir kepada Tuhannya, Nabi Muhammad diingatkan agar mengatakan kepada kaumnya bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah dan hanya kepada Dialah manusia bertaubat dan bertawakal. Kerja dakwah adalah kerja besar yang tidak mengenal waktu dan tempat, sementara orang yang dihadapi pun tidak mengenal waktu dan tempat juga. Maka kerja keras secara konsisten ada dalam jaminan dan pelihara Allah. Yang ketiga, menyerahkan hukum kepada Allah ketika terdapat penyelisihan. Dalam menghadapi perselisihan dengan kaum kafir, umat Islam diperintahkan untuk menyerahkan hukumnya kepada Allah, bertawakal dan bertobat kepadanya. Wa ma khalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu keputusan, terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Asy-Syura 10. Yang keempat, mempertahankan akidah dengan selalu meminta pertolongan dan bertawakal kepada Allah. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ay yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sungguh kami telah mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami mengkehendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik, dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Al-A'raf 89. Dalam ayat lain Allah berfirman, Faqalu 'ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidh dhalimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim. Yunus 85. Hubungan tawakal dan perilaku keseharian. Korelasi tawakal dengan perilaku dan amal keseharian adalah bahwa kesuksesan suatu tindakan memerlukan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar adalah sesuatu yang mestinya menyatu dalam suatu sistem kehidupan keberagaman seseorang yang beriman. Maka dipandang tidak sejalan dengan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya apabila seseorang malas dan tidak bekerja dengan alasan bertawakal. Artinya memaknai tawakal berkaitan dengan etos kerja dan etos belajar. Umat Islam harus menjadi umat yang sukses dan mandiri baik material maupun spiritual. Seorang yang ingin sukses dalam bidang keilmuan harus belajar dengan baik dan teratur. Orang yang ingin memperoleh harta harus berusaha, dan orang yang ingin kenyang harus makan, dan seterusnya.
Keberhasilan tidak datang sendiri tetapi harus diraih. Bahkan untuk bisa makan dan minum pun harus menggunakan tangan dan mulut. Uraian di bawah ini menerangkan bahwa Al-Quran memberikan gambaran tentang bersatunya antara tawakal dan amal, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang pertama, kegiatan individu dan sosial. Dalam kegiatan individual dan interaksi sosial dengan orang lain, seorang muslim harus selalu bertawakal kepada Allah, sehingga tidak ada rasa angkuh atau sombong dalam dirinya. Kegiatan yang amat sederhana seperti zikir-zikir yang diucapkan seseorang, bacaan basmalah, hamdalah, tasbih ketika mendapat rizki atau kenikmatan, bacaan istirja ketika mendapat musibah, dan ucapan haukalah la haula wala quwata illa billah. Semuanya merupakan pernyataan tawakal, amal usaha dan doa yang selalu dilafalkan tersebut merupakan bagian dari ibadah dan tawakal seseorang pada Allah. Surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 merupakan hakikat tawakal secara penuh terhadap Allah. Ketika akan tidur, seseorang disunahkan membaca doa seperti Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu, ya Allah, aku hidup dan mati. Doa lainnya berbunyi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diri kepadamu dan aku menyerahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyerahkan kekuatanku kepadamu karena takut dan cinta kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat lari daripadamu melainkan kepadamu. Aku percaya kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Bagi seseorang yang keluar rumah, maka banyak perkara yang akan ditemui dalam pelbagai urusan. Mungkin ada yang menyenangkan dan ada pula yang menyusahkan sebagai sebahagian daripada kehidupan. Sebagai makhluk yang dianugerahi fikiran, sebelum keluar rumah sebaiknya mempunyai pertimbangan pemikiran dan rencana-rencana yang baik. Dan kemudian segala sesuatu dipasrahkan kepada Allah. Tawakal diperlukan oleh setiap orang beriman dan berserah diri pada Allah ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan. Setelah dengan penuh kesungguhan, program dan rencana yang matang melaksanakan aktivitas secara maksimal, maka seseorang harus berserah diri kepada Allah karena Dia pemiliknya. Nabi bersabda, qala rajulun ya Rasulullah, aqiluha atawakkalu au utalliquha atawakkalu. Qala i'qilha wa tawakkal. Rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Aku menambatkan untaku dan bertawakal atau aku melepaskannya dan bertawakal? Rasulullah menjawab, tambatkan unta itu dan kemudian bertawakallah engkau. Riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Dalam riwayat lain diterangkan Umar bin Khattab pernah memutuskan pulang ketika memasuki daerah yang penduduknya terjangkit penyakit kusta. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang menentang dari sahabat lain. Apakah Anda akan melarikan diri dari takdir Allah
Umar menjawab, ya, lari dari takdir Tuhan kepada takdir Tuhan yang lain. Umar kemudian memberikan perbandingan jika mempunyai ternakan di mana tersedia dua bagian, yang satu kering dan yang lainnya subur. Tentu saja lebih baik memilih bagian yang subur. Perkara ini menunjukkan bahwa ikhtiar menghindari penyakit, tindakan berhati-hati perlu dilakukan, seraya bertawakal kepada Allah. Pendapat Umar ini diperkuat oleh sabda Nabi yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Rawahul Bukhari an Abdurrahman bin Auf. Apabila kalian mendengar penyakit berjangkit terjadi di suatu negeri, maka janganlah kamu datang ke tempat itu. Dan kalau kamu sedang berada dalam negeri yang tengah berjangkit penyakit menular itu, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Yang kedua, aspek dakwah. Yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Islam adalah ajaran Allah dan sibghah Allah yang paling baik. Tidak ada ajaran agama yang diakui kecuali Islam. Ali Imran 19. Tidak ada sibghah yang baik kecuali Islam. Al-Baqarah 138. Dakwah adalah bagian penting dalam penyebaran ajaran ini. Pemaksaan atau pindah agama merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diterangkan Al-Quran dan Surah Al-Kafirun 1-6, Al-Baqarah 256. Dalam surah Al-Kafirun disebutkan keharusan bagi orang mukmin untuk bersikap tegas terhadap orang kafir menyangkut persoalan akidah. Tidak ada toleransi dalam masalah ibadah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Al-Kafirun 1-6. Kemudian pada surah Al-Baqarah 256 dinyatakan, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Namun demikian, sejak zaman Rasul sampai saat ini, dakwah bukan persoalan gampang. Ajaran Islam tidak begitu mudah dapat diterima, malahan para pembawanya banyak dimusuhi. Jangankan orang kafir diharapkan bisa menerima, umat Islam pun ketika diajak berbuat baik dan menerapkan syariatnya, dapat dilihat dari hasil perolehan suara partai-partai Islam yang minim dalam pemilu 9 April 2009. Banyak yang menolak dan tidak sudi diajak bersyariat. Oleh karena itu, para da'i tidak boleh kecewa dan putus asa. Para mujahid tidak boleh berhenti. Disinilah tawakal kepada Zat yang memiliki segalanya diperlukan. Atas dasar itulah Rasul pun menyerahkannya segala urusan kepada Allah setelah melakukan dakwah dan perjuangannya.